Puji Tuhan, kembali Yesus kuatku hadir bersama kita semua dan kami bawakan firman Tuhan untuk memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program ini. Semoga persekutuan ini memberkati kita, menambah dan menumbuhkan pengenalan kita lebih lagi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami dapat berjumpa lagi, mendengarkan, diberkati dengan firman Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan untuk acara ini dari awal sampai selesai. Biar semua yang mengikuti program ini diberkati. Nama Tuhan yang kami puji dan kami besarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan ayat yang diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Yosua sebagai kepala rumah tangga, dia tidak katakan aku akan beribadah kepada Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bertanggung jawab kepada seluruh keluarga, tapi juga Yosua menjadi contoh buat bangsa Israel supaya mereka pun dapat mengikuti apa yang Yosua ikuti. Haleluya. Saudara, waktu itu Yosua sudah lanjut 110 tahun dan ini adalah saat-saat terakhir Yosua memimpin bangsa Israel. Dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel, seluruh suku, orang tua-tua dan semuanya untuk apa? Untuk memperbaharui ikrar mereka kepada Tuhan. Dan ini bukan persekutuan yang pertama bagi bangsa Israel. Di zaman Musa, di dalam Ulangan, Musa pun mengumpulkan orang-orang Israel untuk membuat ikrar mereka kepada Tuhan. Perjanjian mereka dengan Tuhan dan Tuhan dengan mereka. Waktu itu Musa telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Saudara, Musa sudah berusia 120 tahun. Musa katakan, aku membawa kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan. Aku membawa kepadamu kematian dan kecelakaan. Musa katakan kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan, maka kamu akan hidup. Kamu dan keturunanmu akan selamat. Haleluya. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 17 Musa katakan, jika kalian berpaling dan menyembah kepada Allah lain, yaitu Allah huruf kecil, dan beribadah kepadanya, pastilah kamu akan binasa. Musa katakan, pilihlah kehidupan, maka kamu akan hidup. Kamu akan baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Yosua katakan, kalau kamu merasa tidak baik untuk beribadah kepada Allah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami sekarang ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, satu contoh yang baik bagi Yosua untuk orang-orang Israel. Dan kita baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 24. Orang Israel itu katakan kepada Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Puji Tuhan, melalui Yosua orang Israel juga mengikuti bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan mereka taati. Haleluya. Yang kedua, Lot salah pilih. Jadi jangan salah pilih.
Ketika Abraham berkata kepada Lot, gembala-gembala kita seringkali bertengkar, berebut tempat untuk kambing domba, maka kita harus berpisah. Abraham katakan kepada Lot, Lot, engkau lihat kemana yang engkau pilih. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Haleluya, saudara-saudara. Maka pasal yang ke-13, saudara-saudara, Lot melayangkan pandangannya, dilihat dari jauh bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot melihat kesuburan tanah yang ada di depannya. Lot tidak bertanya kepada Tuhan. Padahal kita lihat dalam ayat yang ke-13, adapun orang Sodom sangat jahat dan sangat berdosa terhadap Tuhan. Bahkan dalam Kejadian pasal 19, Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Dan Lot kehilangan istri tercinta. Ketika dia menoleh ke belakang, dia sekejap menjadi tiang garam. Saudara, salah pilih dapatkan kematian. Salah pilih mendatangkan malapetaka. Oleh sebab itu, jangan salah pilih. Saudara, di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, bahkan ia akan hidup sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Bahkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Hidup adalah pilihan. Jangan salah pilih. Dan puji Tuhan, pemirsa telah memilih pilihan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertanggung jawab kepada keluarga, ajak seluruh keluarga untuk percaya, untuk menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan memberkati kami seluruh keluarga. Membuat kami tetap pada pilihan kami, sekali Yesus, tetap Yesus. Ampuni segala kekurangan, ampuni segala dosa kami, tapi tuntun hidup kami supaya semakin hari kami semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan kami. Yesus adalah juru selamat kami. Memberkati setiap pemirsa ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik jasmani, terlebih rohani, Tuhan berkati. Kami akhiri persekutuan kami dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.